Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Mukadimah dicukupkan dengan bahasa Arab. Yang terhormat Bapak Hambali SPD MPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang beberapa contoh hasil kritik praktik terhadap isu hadis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Juliana dengan NPM 10030123123. Yang kedua ada Rifki Fauzan Basam dengan NPM 10030312322. Yang ketiga ada Salma Intan Nabila dengan NPM 1003031232124. Langsung saja ke pematerian. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Hadis adalah salah satu sumber ajaran Islam yang terpenting setelah Al-Quran sebagai landasan dalam pembentukan hukum Islam. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis memiliki fungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena keberadaannya sebagai narasumber ajaran Islam, perhatian umat Islam sejak zaman sahabat terhadap hadis begitu besar. Mereka mengumpulkan hadis semaksimal mungkin, kemudian menyampaikannya sebagaimana aslinya. Mengingat pentingnya kedudukan hadis tersebut, maka kajian-kajian hadis menjadi semakin meningkat, sehingga upaya terhadap penjagaan hadis itu sendiri secara historis telah dimulai pada masa sahabat yang dilakukan secara selektif demi menjaga keontentikan hadis itu sendiri. Mayoritas umat Islam memandang hadis sebagai salah satu sumber pengetahuan keagamaan yang penting dan dipahami sebagai sumber normatif kedua setelah Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang pergulatan hadis di era modern. Jika kita telah secara seksama tentang perkembangan kajian terhadap hadis Nabi, maka kita akan menemukan bahwa sejak pertengahan abad ke-19, definisi autoritas Rasulullah SAW menjadi masalah penting bagi para pemikir keagamaan Muslim. Abad ke-19 merupakan periode ketika hegemoni Barat yang berkaitan dengan kelemahan politik dan agama masyarakat Muslim telah menciptakan dorongan kuat diadakannya reformasi kelembagaan hukum dan sosial Islam, baik untuk mengakomodasi nilai-nilai Barat maupun untuk memulihkan kekuatan Islam. Desakan untuk dilakukannya reformasi pada gilirannya menghasilkan tekanan untuk mengkaji kembali fondasi esensial kewenangan agama di dalam Islam. Hal inilah yang menjadi keprihatinan mengenai hadis Nabi SAW yang pada perkembangannya menjadi titik pusat dalam proses pengkajian kembali hadis-hadis Nabi SAW. Sedangkan pembahasan selanjutnya mengenai isu-isu hadis di era modern. Dari dinamika pemikiran pada modernis di atas dapat dipetakan mengenai isu-isu tentang problematika hadis yang bergulir di era modern tersebut. Di antaranya adalah 1. Ada isu tentang otentisitas hadis. Salah satu tantangan modernitas yang sering dilontarkan untuk meragukan bahkan menolak keberadaan hadis Nabi Muhammad SAW adalah persoalan metode klasik kritisme hadis, yakni sistem isnad. Teori sistem isnad seringkali dituduh sebagai bikinan para ulama hadis dan tidak pernah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW atau bahkan sahabat. Dengan kata lain, sistem isnad pada dasarnya bersifat al-historis. Selain itu, keraguan akan kemampuan metode klasik kritisme hadis muncul karena banyak ditemukan hadis-hadis yang tidak sesuai atau tidak dapat dibenarkan secara teologis dan bisa disebut atau tidak layak secara moral dalam koleksi Sahih, baik Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah jikalau Imam Bukhari dan Imam Muslim yang selama ini dianggap sebagai pengumpul hadis yang paling teliti tidak dapat mengenai pemalsuan hadis, maka pada saat sesuatu yang salah satu keliru dengan pendekatan yang mereka gunakan, yang menjadi masalah bukan kesungguhan ulama besar hadis, melainkan efektivitas metode yang digunakan.
Sebesar apapun dedikasi para muhaddisun, masa hidup mereka terlalu jauh dari masa hidup Nabi dan pemalsuan telah merajalela. Jadi pada saat itu hadis asli dan hadis palsu bercampur baur, sehingga kesahihan hadis sangat sulit didapat. Walaupun sebenarnya telah ada sistem isnad yang dibangun oleh para ulama ahli hadis klasik, namun hal itu banyak diragukan oleh para ulama modern yang melakukan autokritik terhadap sistem isnad yang dibangun oleh para pendahulunya. Kegagalan lain muhadisun dengan metode klasik kritisme, meskipun apa yang telah mereka lakukan cukup mengagumkan, namun sebagian mereka hanya mengabaikan sarana-sarana yang memungkinkan untuk menyelamatkan hadis autentik karena terlalu terpukau pada kritik sanad. Mereka mengabaikan kritik terhadap isu hadis atau matan. Pada dasarnya tugas muhadisun ada dua. Pertama, kritik isnad, yakni menguji apakah periwayat hadis dapat dipercaya dan meneliti keterbatasan sanad. Kemudian kedua, kritik atas isi hadis atau matan. Karena kesulitan tugas pertama, maka mereka melupakan dan tidak pernah sampai pada tugas kedua. Isu tentang kewahyuan hadis, pandangan klasik tentang pandangan bahwa sunnah adalah wahyu mulai mendapatkan kritikan dan mulai dipertanyakan kembali kebenarannya. Muncullah sederet pertanyaan diantaranya, apa yang membedakan suara Tuhan dengan suara manusia yang menyampaikan atau yang menafsirkannya? Pada bagian mana sifat manusiawi utusan Allah berperan dalam proses wahyu? Pada dasarnya tidak ada hanya Islam yang mengalami dilema dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun semua tradisi keagamaan Nabi juga merasakan hal yang sama, karena akibat paradoks fundamental kenabian. Dalam risalah Nabi yang transenden menjadi imanen, yang universal menjadi partikular. Kesempurnaan disampaikan melalui saluran yang tidak sempurna, sehingga perdebatan mengenai wahyu ini terfokus secara tajam dalam pertanyaan mengenai bagaimana ilham Rasulullah SAW dan hubungan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW dengan misi ketuhanan sebagai Nabi. Mengenai persoalan tersebut, kalangan yang skeptis menyatakan bahwa perkataan dan perbuatan Nabi di luar Al-Quran bukan wahyu. Itu tidak lebih dari produk upaya manusia, maka secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa presiden semacam itu dapat direvisi dan tidak pernah dimaksudkan untuk meningkatkan seluruh muslim sepanjang waktu. Jadi kesimpulannya yaitu polemik tentang otentitas hadis menjadi isu ulama yang diperdebatkan di kalangan ulama modern, termasuk di dalamnya yaitu mengenai otentitas keagamaan sunnah Nabi Muhammad yang berlaku dalam setting sosial di mana Nabi Muhammad dan para sahabatnya hidup di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu. Oleh karena itu, perdebatan tentang otentitas dan eksistensi hadis ini di era modern ini tidak boleh didekati dalam kekosongan sejarah. Hal ini seolah-olah merupakan persoalan baru yang menjadi tantangan-tantangan terus-menerus dihadapkan pada suatu gagasan tradisional mengenai otentitas keagamaan. Oleh karena itu, perdebatan tentang otentisitas dan eksistensi hadis di era modern ini tidak boleh didekati dalam kekosongan sejarah. Hal ini seolah-olah merupakan persoalan baru yang menjadi tantangan dan dinamika kajian hadis modern yang secara tidak terduga terus-menerus dihadapkan pada suatu gagasan tradisional mengenai otoritas keagamaan. Mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wallahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.